Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Raffi Abidi Bangga dengan NPM 20 2011 dengan teman saya Iis Nur Hidayati dengan NPM 20 2078 dan Saya Lutfiah Amini, NPM 202000116. Di sini kami bertiga ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai 1. Pengertian akidah dan iman, 2. Pengertian ahli sunnah al-jamaah, 3. Sebab penyimpangan di dalam akidah, 4. Munculnya kelompok-kelompok menyimpang yakni A. Syiah, B. Khawarij, 3. Murji'ah, dan 4. Murtaji'ah. Materi 1. Pengertian akidah dan iman. akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dalam bahasa berarti keyakinan yang kuat atas sesuatu tanpa adanya keraguan. Dalam Islam, akidah adalah ikatan keimanan yang kuat atas segala sesuatu yang asalnya dari Allah dan Rasul. Setiap muslim wajib memiliki keyakinan utuh terhadap hal tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mempercayai atau mengimani tidak hanya dari lisan saja, tetapi dari hati hingga perbuatan. Secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Contoh akidah Islam. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya dan meyakini sepenuh hati tanpa ragu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketiga, mengerjakan sholat dan puasa. Keempat, menjalani kehidupan dengan berpedoman hanya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran, akidah Islam dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat ke-24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat An-Anfal ayat 24. Materi 2. Pengertian ahli sunnah wal jamaah. Pengertian ahli sunnah wal jamaah. Pengertian ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka itulah yang mengikuti dan berpegang teguh dalam sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa mereka, yakni para sahabat, dijamin masuk surga. Di sini saya hanya membacakan artinya saja, karena hadis terlalu panjang, takutnya waktu tidak cukup. Dari Abu Najib Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak.
Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin. Terhadap ajaran, gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dia berkata, hadis Hasan Sahih. Materi 3. Sebab penyimpangan di dalam akidah. Ada beberapa penyimpangan, di antaranya 1. Ketidaktahuan atau jahil akan akidah yang benar disebabkan berpaling dari mempelajari dan pengajaran yang disampaikan, kurangnya perhatian dan kurangnya menganggap penting permasalahan akidah, hingga munculnya generasi yang tidak mengenal akidah. 2. Fanatik buta dengan keyakinan. Orang-orang tua dan nenek moyang memegang erat keyakinan walaupun sudah tahu salah, rela meninggalkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapat dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. 3. Taklid, buta dengan mengambil, menjadikan apa kata orang di dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya, sebagaimana hal ini terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah, Syiah, dan lain-lain. Mereka taklid buta dengan orang-orang sebelum mereka. 4. Gulu atau berlebih-lebihan terhadap para wali mereka di atas kedudukan mereka yang semestinya. Misalnya mendatangkan manfaat atau menolak marabaya, menjadikan mereka sebagai perantara antara hamba dengan Allah di dalam hal pengabulan doa. Bahkan boleh jadi kondisinya semakin parah dengan menjadikan mereka sesembahan selain Allah. 5. Lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, tenggelam dalam peradaban, pemikiran yang keberat-beratan, sehingga mereka mengagungkan manusia hebat atau yang dianggap punya banyak materi dan kenikmatan dunia berupa kemajuan teknologi. Peradaban ini semata-mata karena kehebatannya dan murni hasil usahanya. Materi 4. Munculnya kelompok-kelompok menyimpang. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Banyak sekali kelompok menyimpang yang mengatasnamakan Islam. Di antaranya 1. Syiah, 2. Khawarij, 3. Murji'ah, 4. Mu'tazilah. Masing-masing memiliki penyimpangan yang berbahaya bagi kaum muslimin berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Hendaknya setiap muslim mempelajari agamanya yang diajarkan Rasulullah sehingga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berikut kami berusaha ringkasan sedikit penjelasan, semoga kita dan kaum muslimin terhindar dari penyimpangan tersebut. Amin. Yang pertama adalah Syiah. Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi, artinya telah mengalami penambahan dan pengurangan. Orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Yang ketiga, orang Syiah menghalalkan bahkan menghancurkan nikah kontrak. Yang kedua adalah Khawarij. Yang pertama, pemikiran Khawarij hampir sama dengan Syiah, di antaranya 1. Mengkafirkan pelaku kabair yakni dosa besar. Yang kedua, mengkafirkan kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. 3. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar bait dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata. Yang ketiga adalah Murji'ah. Kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk dalam keimanan.
Dan sebagian kelompok Murji'ah mengatakan kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang. Padahal yang sebenarnya adalah bahwa iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Yang keempat atau yang terakhir adalah Mu'tazilah. Mereka kaum Mu'tazilah banyak mencampur adukan syariat dengan filsafat dan akal. Di antara pokok pemikiran mereka adalah 1. Tauhid. Versi mereka yaitu menafsirkan sifat Allah. Yang kedua adil. Versi mereka yaitu menafsirkan qadar. Yang ketiga al-wa'id wal wa'id, yaitu seseorang berbuat dosa dan tidak bertaubat maka akan kekal di neraka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.